Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahma dari kelas M226 dengan NIM 220407500037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait dengan film The King's Speech, di mana film ini diluncurkan atau dirilis pada tahun 2010 silam. Mungkin tepat 14 tahun silam. Nah, saya akan menyebutkan tentang hal apa atau fakta apa yang menarik dari film ini. Setelah menonton sekitar ada 1 jam lebih 58 menit, yang saya dapat dari film ini yang menariknya itu terkait tentang Raja George VI, yaitu Pangeran Albert Frederick Arthur George. Nah, di mana Raja George ke-6 ini merupakan sosok raja yang dikenal sebagai raja yang gagap atau sulit berbicara di depan umum. Nah, kemudian sebenarnya Raja George VI ini tidak gagap dari lahir. Lebih tepatnya di usia sekitar 5-6 tahun, Raja George mulai gagap karena diakibatkan oleh pelecehan verbal dari Raja George kelima. Nah, adapun sebenarnya fakta menariknya yang lain itu di mana dokter konsultasinya, yang mana itu Dokter Lionel, ya. Sebenarnya Dokter Lionel ini bukan seorang dokter sungguhan. Fakta itu terungkap pada menit ke 1 jam lewat 24 menit. Dimana di situ Raja George memberikan suaranya terkait tentang Dokter Lionel ini yang berbunyi tak ada pelatihan, tidak ada ijazah, dan tidak ada sertifikat. Nah, kemudian dilansir dari beberapa situs yang saya baca bahwa sebenarnya Raja George ke-6 ini sangat enggan untuk menjadi raja karena bersembunyi di balik bayang-bayang kakaknya yang bernama Pangeran Edward yang merupakan putra mahkota. Namun sayangnya Pangeran Edward ini lebih memilih turun tahta setelah 1 tahun menjabat sebagai seorang raja, karena alasannya yaitu ingin menikahi seorang wanita yang baru saja menggugat cerai suami keduanya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ada pula sebenarnya Raja George ke-6 itu, atau biasa dikenal sebagai panggilan Bertie oleh keluarganya. Nah, yang menarik juga tentang metode penyembuhan dari Dr. Lionel ini sendiri, yang merupakan seorang aktor yang gagal karena mungkin aktingnya kurang dalam dunia akting. Dan sebenarnya metode penyembuhannya juga cukup menarik. Dilihat dari film yang ditayangkan itu, menurut saya sangat menarik juga. Kemudian tentang sistem pemerintahan atau sistem kerajaan gitu, sedikit menarik. Mungkin bukan sedikit, tapi memang menarik karena nah, saya lanjutkan. Sebenarnya Pangeran Albert ini waktu kecil itu sering sakit. Terus sebenarnya waktu kecil itu Pangeran Albert atau Raja George ke-6 ini menggunakan tangan kirinya untuk menulis. Namun mungkin atas peraturan istana, sehingga Pangeran Albert diharuskan untuk menggunakan tangan kanannya. Nah, dilansir juga dari Wikipedia, di mana menjelaskan atau mencantumkan bahwa sebenarnya Pangeran Albert ini sering sakit dan digambarkan sebagai mudah takut dan agak mudah menangis.
mungkin kelihatan seperti anak bocah yang lemah begitu. Nah, seperti yang lazim dalam keluarga bangsawan, bahwa mungkin mereka berpikir bahwa seorang anak dari raja atau ratu itu harus sempurna, sehingga perhatian mereka difokuskan pada pangeran mahkota atau pangeran Edward, sehingga pangeran Albert ini berlindung di balik bayang-bayang kakaknya dan lebih memilih untuk mengambil militer angkatan laut kalau tidak salah, dan mengalami kegagapan yang berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga kegagapannya ini sulit untuk diperbaiki atau disembuhkan. Seperti yang dilansir juga di Wikipedia, bahwa meskipun secara alami kidal, dia terpaksa menulis dengan tangan kanannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian diungkapkan juga di filmnya bahwa Pangeran Albert ini memiliki masalah perut kronis serta lutut yang terbentur, yang waktu itu kayaknya kalau di dalam cerita filmnya itu kakinya bengkok patah itu, terus terpaksa harus diluruskan dengan metode ya seperti metode kuno lainnya. Dan mungkin itu saja dari saya. Sekian dan lebihnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.